Selamat pagi. Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, selalu dalam keadaan yang sehat, dan tetap semangat dalam belajar. Oke, walaupun di rumah, walaupun di sekolah, harus tetap semangat. Sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah kali ini kita akan belajar pada tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Oke, nah materinya ada 3. Yang pertama, informasi tentang perkembangan teknologi. Yang kedua, menganalisis banyaknya simetri lipat pada bangun datar. Yang ketiga adalah tarian Pontano. Oke, sudah siap untuk belajar? Nah, coba yuk kita perhatikan di layar. Ada gambar anak-anak di sana. Mereka menggunakan pakaian yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan kemeja, ada yang menggunakan kaos, dan ada yang menggunakan blus. Celana panjang, celana pendek, ada yang pakai rok. Nah, pakaian yang mereka gunakan itu digunakan untuk apa? Untuk melindungi tubuh. Oleh karena itu, pakaian itu terbuat dari berbagai macam bahan yang berbeda. Nah, apa saja ya bahan-bahannya? Apakah kalian tahu, anak-anak? Coba yuk kita baca teks ini. Bahan dasar pakaian. Oke, anak-anak bisa pause videonya untuk membacanya ya. Oke, setelah membaca, coba yuk kita cari kalimat pertama pada setiap paragraf. Di paragraf pertama, kalimat pertamanya yang mana ya? Kalimat pertamanya adalah keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Ya, benar sekali. Lalu yang kedua, paragraf yang kedua, kalimat pertamanya yang mana? Bunyinya, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Oke, paragraf selanjutnya, yang kalimat pertamanya yang Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Kalimat selanjutnya, ini paragraf yang terakhir. Mana kalimat pertamanya? Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Oke. Kenapa kok kita cari kalimat pertama pada setiap paragraf? Nah, karena kalimat pada setiap paragraf itu adalah kalimat utama. Nah, kalimat utama itu merupakan kalimat yang diperjelas oleh kalimat lainnya dalam sebuah paragraf. Jadi, dalam sebuah paragraf itu ada satu kalimat pokok yang menjadi inti dari seluruh paragraf. Nah, satu kalimat tadi biasanya ada di awal, dan kalimat itu pasti akan dijelaskan oleh paragraf-paragraf selanjutnya. Contohnya, nih, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Nah, ini kan kalimat pertama, itu adalah kalimat utamanya. Lalu, kalimat utama ini tadi dijelaskan. Nah, bagaimana serat sutranya tadi? Nah, pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian yang istimewa. Ini dijelaskan ya. Pakaian yang terbuat dari serat sutra bisa digunakan saat acara khusus dan seterusnya. Ini ya kalimat utama dan diperjelas oleh kalimat yang selanjutnya. Nah, oke, sudah jelas tentang kalimat utama? Nah, kalau sudah jelas, di sini. Di sini Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Ternyata Ibu Udin itu senang ya dengan kain sutra, karena kain sutra ini termasuk bahan yang istimewa, termasuk bahan pakaian yang istimewa terbuat dari serat-serat sutra. Nah,
Udin juga memiliki kain kesukaannya loh. Kain kesukaannya ini adalah kain batik. Nah, ini adalah motif kesayangan Udin. Yang pertama, ini adalah batik Betawi. Lalu yang kedua, ini namanya batik tambal dari Yogyakarta. Lalu yang ketiga adalah batik ceplok. Ini juga dari Yogyakarta. Nah, di dalam motif-motifnya kain kesayangan Udin ini terdapat bentuk bangun datar. Bentuk bangun datarnya yang pertama ada di batik Betawi. Ini ada bentuk apa namanya? Bentuk persegi panjang. Lalu yang kedua ada segitiga sama kaki. Lalu yang ada di motif batik tambal, ini ada motif batik tambal itu ada bentuk persegi. Lalu yang batik ceplok ini juga ada bentuk lingkaran. Oke. Nah, Udin memilih salah satu motif bentuk bangun datarnya ini dan menggambarnya di sebuah kertas. Kira-kira motif apa? Bentuk bangun datar apa ya yang disukai Udin? Ternyata Udin menyukai bentuk bangun datar persegi panjang, lalu dia menggambarnya di sebuah kertas. Nah, apa yang dilakukan Udin dengan gambarnya? Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datarnya. Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Nah, coba sekarang kita praktikkan yang dilakukan Udin yuk. Bagaimana caranya? Nah, anak-anak silakan menyimak videonya ya. Oke, yuk kita kali simak ini videonya. Bu Anissa akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencari simetri lipat pada bangun datar persegi panjang. Simak Yang videonya pertama, ya. kalian harus menyiapkan kertas berbentuk persegi panjang, lalu pensil, dan kalian menyiapkan juga sebuah penggaris. Untuk melakukan kegiatan ini, yang pertama, kalian ambil kertas yang sudah disiapkan, lalu lipat kertasmu menjadi dua bagian yang sama besar. Jangan lupa, bagian yang satu dengan yang lainnya saling menutupi ya. Nah, jangan sampai ada yang terlihat. Lalu kita buka, di sana terlihat ada bekas lipatannya. Nah, kita perhatikan bekas lipatannya. Lalu, ambil penggarismu dan letakkan tepat pada bekas lipatannya. Ambil pensilmu dan garis. Sama seperti lipatannya, menggunakan penggaris supaya lurus. Dan ini hasilnya. Ada satu garis di sini. Nah, kita sudah mendapatkan satu garis. Lalu, kita akan mencoba melakukan lipatan kertas dengan cara yang lain. Oke, dibuka. Apakah lipatannya sama? Ya, lipatannya juga membagi dua bagian yang sama. Lalu diberi garis sama seperti tadi. Nah, selanjutnya mencoba lipatan yang lainnya lagi. Apakah lipatannya membagi dua bagian yang sama? Ternyata yang satu bagian lebih kecil dan bagian yang lain lebih besar. Berarti tidak sama ya. Nah, lalu ada lipatannya lagi. Nah, lipatan yang ini, bagian yang satu dengan bagian yang lain itu terlihat. Berarti tidak termasuk bagian yang sama.
Nah, berarti hanya ada 1, lalu 2 lipatan yang membagi bagian yang Setelah sama. kita menyimak video tadi, bahkan menyimpulkan bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas yang tepat saat dilipat disebut memiliki simetri lipat. Ya, apa itu simetri lipat? Nah, simetri lipat adalah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, simetri lipat itu dapat ditemukan melalui dua percobaan. Yang pertama, melalui percobaan seperti yang kita lakukan tadi. Lalu yang kedua, membuat sumbu simetri. Nah, apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri adalah garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Jadi sumbu simetri itu adalah garis yang kita buat di tengah-tengah lagi motif kesayangan Udin ini. Ya, masih ingat tidak? Ini motif apa? Motif batik Betawi. Yang kedua, apa ini? Ya, ini adalah batik tambah. Lalu yang ketiga ini motif apa? Batik jeplok. Benar. Nah, selain motif yang kesukaannya Udin tadi, ini juga ada motif kain tenun. Kain tenun ini seperti ini contohnya. Ini adalah kain tenun Tanimbar dari Pulau Tanimbar yang ada di Maluku. Kalau ini juga kain tenun, namanya tenun tapis dari Lampung. Yang terakhir, apa namanya? Tenun Dayak dari anak-anak. Untuk membuat kain tenun itu membutuhkan beberapa proses. Nah, yang pertama itu adalah memintal kapas untuk dijadikan menjadi benang. Nah, setelah benangnya sudah jadi, lalu benang tadi baru ditenun menjadi kain yang seperti ini ya. Nah, cara-cara menenun kain tadi dipintal lalu ditenun itu ada juga tariannya. Tariannya namanya apa? Yang sudah Ibu sebutkan di awal tadi namanya tarian Pontanu. Yang pertama adalah gerakan memintal kapas. Nah, yang pertama, posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas. Lalu yang kedua, tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Lalu, tangan kiri bergerak ke samping kiri. Gerakan yang kedua adalah gerakan menenun satu ya. Posisi duduk selonjor. Lalu yang kedua, kedua tangan bergerak lembut ke kanan, atas, dan ke bawah. Lalu ke kiri atas dan bawah. Lalu kepala bergerak mengikuti arah tangan. Nah, gerakan yang ketiga adalah gerakan menenun dua. Bagaimana gerakannya? Nah, posisi duduknya selonjor. Lalu kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki. Lalu bergerak lembut ke arah perut. Badannya membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan ke arah perut. Nah, lalu yang keempat adalah gerakan menjemur. Posisi kalau menjemur bagaimana? Berdiri, lalu kedua tangan bergerak kuat ke arah kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah ya. Lalu yang terakhir, kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Nah, semua gerakannya tadi itu dilakukan 8 kali 1 hitungan. Contoh tarian Pontano kalian bisa lihat di link yang Ibu sematkan di sini ya. Nanti akan Ibu kirimkan di WhatsApp grup. Oke? Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari pagi ini? Ya, kita belajar tentang simetri lipat, tentang tarian Pontano, ya, tentang bahan dasar pakaian. Oke. Nah, anak-anak, refleksinya nanti jangan lupa dikerjakan ya. Ditulis boleh di buku tugas kalian, oke? Nah,
Terima kasih, semangat belajarnya dan semangat mengerjakan tugas, oke?